Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali bersama Ibu Yanti dalam pembelajaran Matematika kelas 4. Pagi hari ini, Ibu akan mengajak kalian belajar tentang pecahan desimal. Pecahan desimal, apa itu? Mari kita bersama-sama mempelajari pecahan desimal. Anak-anak, ada 3 hal yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat tujuan pembelajaran nomor 1, 2, dan 4. Yang pertama, mengubah pecahan biasa ke dalam bentuk desimal. Yang kedua, mengubah bilangan desimal ke dalam bentuk pecahan biasa. Yang keempat, mengerjakan latihan soal tentang pecahan desimal. Sedangkan yang ketiga, menjelaskan nilai tempat pecahan desimal, itu akan diajarkan di hari selanjutnya. Anak-anak, untuk mempelajari konsep pecahan desimal dapat dimulai dengan memahami konsep pecahan persepuluhan, perseratusan, dan perseribuan. Pengertian pecahan desimal. Pecahan desimal adalah pecahan yang mempunyai penyebut khusus, yaitu 10, 100, 1000, dan seterusnya. Mari kita pelajari konsep pecahan desimal. Bagian yang pertama adalah konsep persepuluhan. Untuk penyebut persepuluhan, di belakang tanda koma terdapat satu angka yang merupakan angka pembilang. Nanti kalian lihat bagian yang warna kuning ya. Anak-anak masih ingat faktor dari 10? Ya, 1 kali 10 sama dengan 10. 2 kali 5 sama dengan 10. Jadi, faktor dari 10 antara lain 1, 2, 5, dan 10. Mari kita lihat contoh-contoh berikut ini. Bagian A. 1/1. Supaya dijadikan per 10 harus dikalikan dengan 10. Kalau penyebutnya dikalikan 10, pembilangnya juga sama dikalikan 10. Hasilnya adalah 10/10 atau 10 dibagi 10 sama dengan 1. Bagian B, 1/2 sama dengan 1 dikali 5 per 2 dikali 5. Hasilnya adalah 5/10. Maka dapat kita tulis pecahan desimalnya yaitu 0,5. Ada satu angka kan di belakang koma? Kita lihat warna kuning di bagian pembilang angka 5. Dan di bagian pecahan desimal juga ada angka 5 yang diberi tanda kuning. Contoh selanjutnya dapat kalian lihat sendiri ya. Anak-anak, berikutnya Ibu jelaskan mengenai konsep perseratusan. Untuk penyebut perseratusan, di belakang tanda koma ada 2 angka yang merupakan angka pembilang. Ibu bagi 2 ya. Yang pertama, khusus penyebut 100. Bagian A, 1/100 sama dengan 0,01. Lihat bagian tanda kuning, ada angka 1 bukan? Nah, khusus pembilang satuan diberi angka 0 terlebih dahulu sesudah tanda koma. Jadi penulisannya 0,01. Angka satunya sama bukan dengan pembilangnya? Nah, sebelum angka 1 diberi dulu tanda 0. Karena ini merupakan perseratusan. Contoh lainnya yaitu 4/100. Dapat kita tuliskan 0,04. Angka 4-nya sama bukan?
Nah, sesudah tanda koma kita beri tanda 0. Selanjutnya bagian B. Ini khusus untuk pembilangnya berupa puluhan. Contohnya 87/100. Dapat kita tuliskan 0,87. Sama bukan angkanya? Bagian pembilangnya 87, yang dituliskan di pecahan desimalnya juga sama, 0,87. Tidak perlu ditambahkan 0 ya. Contoh lainnya adalah 19/100. Kita tuliskan pecahan desimalnya 0,19. Mudah bukan? Sekarang bagian C. Pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Tentu saja 400 lebih besar daripada 100. Kita tuliskan angka 4 di depannya, koma 00. Nah, angka 0 di belakangnya itu tidak perlu kita tuliskan lagi. Jadi sama dengan 4. Caranya bagaimana? Mari kita perhatikan garis merah berikut ini. Nah, 400/100, angka 0-nya itu dapat kita coret. Lihat garis merah yang Ibu berikan. Hasilnya berapa? 4/1. Kita tuliskan pembilangnya, yaitu 4. Anak-anak, angka 0 dapat kita coret seperti contoh pecahan di atas. Tapi ada syaratnya. Syaratnya yaitu jumlah angka 0 yang dicoret pada penyebut dan pembilang harus sama. Kalau di atasnya dicoret 2 angka 0, maka di bawahnya juga 2 angka 0. Kalau pembilangnya yang dicoret 1 angka 0, maka bagian penyebutnya atau bagian bawahnya 1 angka 0 saja yang dicoret. Contoh lainnya yaitu 457/100 sama dengan 4,57. Mudah bukan cara menulisnya? Atau 208/100. Kita tuliskan 2,08. Mengapa angka 4 dengan angka 2 ditulisnya di depan angka koma, di depan tanda koma? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Sekarang kita lihat bagian yang kedua. Ini khusus penyebut yang merupakan faktor dari 100. Coba kalian masih ingat tidak faktor dari 100? Ya, ada 1 kali 100, 2 kali 50, 4 kali 25, 5 kali 20, dan 10 kali 10. Mari kita lihat satu persatu. Kita lihat ke bagian B ya. Ibu mempunyai pecahan 1/2. Bagaimana supaya penyebutnya itu dijadikan per 100? 2 kali berapa ya supaya dijadikan 100? Oh, dikali 50. Maka kalau penyebutnya dikali 50, maka pembilangnya juga sama, dikali 50. Hasilnya adalah 1 kali 50 per 2 kali 50 sama dengan 50/100. Kalian lihat tanda kuning dari Ibu? Ya, kalian tinggal menuliskan
0,50. Angka 50-nya sama bukan? Dengan penulisan pecahan desimalnya. Contoh yang kedua, 1/20. 20 kali berapa ya supaya hasilnya 100? Kita lihat di faktor yang 100. Oh, dikali 5. Maka hasilnya 1 kali 5 per 20 kali 5 sama dengan 5/100. Dapat kita tuliskan pecahan desimalnya 0,05. 5 dengan 5 sama bukan? Karena ini berupa satuan, angkanya hanya sendiri, sedangkan bagian penyebutnya per 100, maka perlu kita tambahkan. Angka berapa ya sesudah koma? Betul, 0 ya. Dapat kita tuliskan 0,05 karena pecahan per 100 itu di belakang koma harus ada 2 angka. Contoh-contoh lainnya dapat kalian pelajari sendiri ya. Tuh, Ibu Yanti sudah sampaikan. Ada sampai contoh I. Silahkan kalian pelajari dulu sendiri. Kita akan lanjutkan ke dalam konsep perseribuan. Untuk penyebut perseribuan, di belakang koma ada 3 angka yang merupakan angka pembilang. Ingat, kalau perseribuan ada 3 angka di belakang tanda koma. Mari kita lihat faktor dari 1000. Ada 1 kali 1000, 2 kali 500, 4 kali 250, 5 kali 200, 8 kali 125, 10 kali 100, 20 kali 50, 25 kali 40, 50 kali 20, 100 kali 10. Wah, ternyata faktor dari 1000 cukup banyak ya. Maka Ibu Yanti akan menjelaskan cukup yang pentingnya saja. Sisanya kalian bisa pelajari sendiri. Mari kita lihat bagian A. Ada contoh 1/1. 1 supaya menjadi per 1000 tentu saja dikalikan dengan 1000. Hasilnya seperti itu. Masih ingat 0 yang dapat kita coret? Ya, 0-nya ada 3 di bagian pembilang. Dan di bagian penyebut juga 3. Jadi 1/1 sama saja dengan 1 dibagi 1. Hasilnya ya tetap 1. Bagian B, 1/8. 8 kali berapa ya supaya hasilnya 1000? Ya betul, dikali 125. Mari kita tuliskan 1 kali 125 per 8 kali 125. Hasilnya adalah 125 per 1000. Bentuk pecahan desimalnya yaitu 0,125. Sama bukan dengan yang diberi tanda kuning oleh Ibu di bagian pembilang? Untuk selanjutnya bagian C. Pada bagian C, 1/125. 125 supaya menjadi per 1000 dikali berapa ya? Tentu saja dikali 8. Maka pembilang dan penyebutnya dikalikan dengan 8. Hasilnya adalah 8/1000. Bagaimana kita tuliskan?
pecahan desimalnya? Ingat, 8 itu berupa satuan, maka penulisannya harus dibantu dengan angka 0 di depannya. Jadi, kalau per 1000 tadi ada 3 angka di belakang koma, maka angka 8 ini perlu bantuan berapa 0 ya? Betul, 2 angka 0. Maka penulisannya adalah 0,008. Yang terakhir, contoh 1/500. Mari kita kalikan. 500 kali berapa ya supaya hasilnya 1000? Ya, dikali 2. 1 kali 2 per 500 kali 2. Hasilnya adalah 2/1000. Sama dengan 0,002. Karena angka 2-nya berupa satuan, maka dia membutuhkan teman, yaitu 0. 0-nya ada berapa? Ada 2, karena per 1000-an. Anak-anak, penjelasan dari Bu Yanti cukup sekian. Semoga kalian dapat mempelajari kembali, mengingat kembali, sehingga semakin dipahami tentang pecahan desimal. Nah, untuk penugasan kali ini cukup mudah kok. Kalian baca petunjuknya ya. Kalian boleh mengerjakan di buku tulis matematika atau di kertas latihan ini. Kalian perhatikan dulu contoh dari Ibu. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa ke pecahan desimal atau sebaliknya, dari pecahan desimal ke pecahan biasa. Hasilnya paling lambat dikumpulkan hari Kamis ya. Mari kita lihat. Nah, ini adalah latihan 1 pecahan desimal. Contohnya ada 3 loh. Mari kita lihat perintahnya. Ubahlah pecahan biasa menjadi bentuk desimal. Contohnya ada 2/5, 3/4, dan 5/8. Ibu jelaskan satu saja ya. 2/5. Kalian pikirkan 5 itu mendekati penyebut berapa? 10, 100, atau 1000? Tentu saja mendekati angka 10. Maka 5 supaya menjadi 10 dikalikan berapa? Dikalikan 2. Kita tuliskan ya. 2 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 4/10. Tuliskan bentuk desimalnya, yaitu 0,4. Apakah perlu bantuan 0 di belakang tanda koma? Tidak perlu, karena ini adalah pecahan persepuluhan. Yang di belakang komanya cukup 1 angka saja. Contoh bagian B itu adalah per 100-an. Karena 4 meskipun dekat dengan 10, tapi dia tidak bisa dikalikan. Maka harus mencari yang mendekati ke 100. Didapatlah bilangan 25. Hasilnya 3 kali 25 per 4 kali 25. Hasilnya 75/100. Maka dapat dituliskan 0,75. Tidak perlu bantuan 0 anak-anak, karena 75 ini sudah berupa puluhan. Nah, ini soalnya. Ada 5 nomor ya. Silakan kalian coba dulu di rumah.
Selanjutnya, ubahlah bilangan desimal menjadi pecahan biasa. Ini kebalikan dari yang atas ya. Kalau tadi dikali, sekarang caranya dibagi. Setelah kita lihat soalnya berupa pecahan desimal, contoh 0,4. Kita ubah dulu ke dalam pecahan biasa. Oh, ternyata 0,4 itu 4/10. 4/10 itu masih ingat cara menyederhanakannya? Tentu saja, yaitu bisa dibagi 2. 4 dibagi 2, 10 dibagi 2. Hasilnya 2/5. Satu lagi, Ibu Yanti mau beri contoh yang ribuan ya. Bagian C. Nanti bagian B kalian bisa baca sendiri. 0,015. 0,015 dapat dituliskan pecahan biasanya, yaitu 15/1000. Mengapa ditulisnya per 1000? Karena di belakang koma itu ada 3 angka. Bagaimana cara mencari penyederhanaannya? Kita ingat 15 itu adalah 3 dikali 5. 1000 juga bisa dibagi 5. Berarti kita ambil pembaginya, yaitu angka 5. 15 dibagi 5, 1000 dibagi 5. Hasilnya adalah 3/200. Mudah bukan? Nah, Ibu Yanti juga mempunyai soal di sini. Ada 5 nomor. Silahkan mencoba dulu ya. Semoga kalian berhasil. Kalau sudah berhasil, kirimkan hasilnya melalui Microsoft Teams. Perhatikan batas waktu pengiriman. Selamat belajar anak-anak. Semoga sukses. Semoga kalian menjadi anak-anak yang hebat dan dapat mengerjakan soal dengan teliti. Sampai di sini dulu pelajaran dari Bu Yanti tentang pecahan desimal. Sampai jumpa di hari berikutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati.